Overpopulasi adalah konsep bahwa suatu populasi telah tumbuh sedemikian rupa sehingga lingkungannya tidak dapat lagi menopang kehidupan semua orang. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi yang besar. Namun untuk menyebutnya sebagai negara yang mengalami overpopulasi, perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, sumber daya alam yang tersedia, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan dan pengendalian populasi. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, tetapi ada wilayah yang masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Sementara wilayah lain mungkin mengalami tekanan yang lebih besar akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan populasi, seperti program-program KB untuk mengendalikan pertumbuhan populasi, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, meskipun ada tantangan yang terkait dengan populasi di Indonesia, keadaan overpopulasi mungkin tergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelola pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia. Walaupun kita ini adalah penduduk dengan masyarakat terpadat nomor 4 di dunia, Indonesia secara keseluruhan belum dapat disebut mengalami overpopulasi. Meskipun memiliki populasi yang besar, pertumbuhan populasi telah dikelola melalui program-program keluarga berencana dan upaya-upaya lain. Namun, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami tekanan berat akibat kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di perkotaan yang padat penduduk. Ini menimbulkan tantangan terkait infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya lainnya. Jadi, apakah overpopulasi itu buruk? Berikut dampak negatifnya. Ada tekanan pada sumber daya alam. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam seperti air, tanah, energi, dan pangan, yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup. Ketidakstabilan sosial. Overpopulasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah populasi dan sumber daya yang tersedia, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik sosial, ketegangan, dan bahkan perubahan politik yang tidak stabil. Tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Overpopulasi dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur perkotaan, seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi, serta layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah kependudukan di Indonesia sering menjadi hal yang tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Penduduk Indonesia telah mencapai angka 273,5 juta pada tahun 2020. Masyarakat juga sering mendengar pepatah bahwa banyak anak banyak rezeki, padahal ini menjadi sebuah kekeliruan yang berdampak besar pada overpopulasi. Disadari maupun tidak, kepadatan penduduk merupakan masalah yang serius apabila tidak tertangani dengan baik. Masalah yang muncul tidak terlepas dari angka pengangguran yang meningkat. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 telah mencapai angka 8,4 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang berakibat dari overpopulasi. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan pembuka lapangan kerja, di mana tenaga kerja yang banyak tidak dapat ditampung oleh pembuka lapangan kerja. Ketidakseimbangan ini berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan mempengaruhi angka kemiskinan penduduk. Overpopulasi juga dapat memicu daerah kumuh di perkotaan. Daerah kumuh ini memiliki ciri-ciri lingkungan dan kondisi kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan. Daerah kumuh juga tidak memiliki fasilitas yang baik dan juga listrik yang baik. Daerah kumuh biasanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas bagaimana cara kita mencegah terjadinya overpopulasi? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Seperti 1. Peningkatan akses terhadap pendidikan. Pendidikan yang berkualitas, terutama bagi perempuan, dapat mengurangi tingkat kelahiran. Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung menunda pernikahan dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan prenatal dan pasca-natal, serta perawatan kesehatan reproduksi yang umum, dapat membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi, sehingga mengurangi kebutuhan akan memiliki banyak anak. 3. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi tekanan populasi dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan meningkatkan standar hidup masyarakat, sehingga mendorong pasangan untuk memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. 4. Pola pikir dan budaya.
Mengubah pola pikir dan budaya yang mendorong memiliki banyak anak sebagai norma dapat membantu mengubah perilaku reproduksi masyarakat menuju keluarga yang lebih kecil. Jadi menurut saya itulah penjelasan tentang overpopulasi, baik di Indonesia maupun global. Terima kasih sudah mendengarkan Jurnal Recap. See you in the next video.